Setiap jiwa manusia pasti menginginkan kebebasan, keselamatan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan setiap manusia pasti tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya celaka. Melok mana salama, melok mana bahagia, melok mana lolong papenya melino letu akhirat. Akan tetapi secara realita, secara nyata dan bukti di tengah kita, banyak kita jumpai justru keinginannya ingin bahagia malah mendapatkan kesusahan. Keinginannya ingin selamat malah dia celaka. Keinginannya ingin mendapatkan sesuatu yang membuat dia merasa tenang, justru dia merasa gelisah. Maka Al-Quran mengajarkan kita, nampak guru kipung Allah Ta'ala, ada panduan, ada petunjuk. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Maka dia Nabi tak usah lainnya kedua perkara. Yang kumwakatan nimas ia dua perkara, pasti kau akan bahagia, kau akan selamat, kau akan beruntung, kau akan merdeka. Apa itu? Al-Qur'anu wa sunnati. Maka dia Nabi tak akurangi nenia sunnahku, akurangi nenia hadisku. Ya. Kalau kau pegang teguh kata Nabi dua perkara ini, apapun profesimu, apapun jabatanmu, pasti kamu akan bahagia, pasti kamu akan selamat, pasti kamu akan merdeka, pasti kamu akan beruntung. Tentu kita melihat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang siang dan malam. Dek nak kada pelah, dek nak kada weni, dek nak kada cekik. Tentu yang kita usahakan adalah bagaimana mewujudkan kehidupan yang bahagia. Pikir tak mak jama ki aswani buka toko dek kagalengi pikir carana namiga doit tak bisa membuat bahagia. Kita bekerja kiri kanan setiap hari agar kita sukses di perkantoran. Agar apa? Kita memiliki jabatan yang layak dan mampu menjadi orang yang terpandang. Nah itu yang ada di dalam benak kita, Bapak Ibu dirahmati Allah. Itu yang ada dalam pikiran kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan suatu sunnatullah. Pasti terjadi apabila engkau meninggalkan dua perkara, yaitu panduan kehidupan selamat dunia akhirat, maka kamu pasti tidak akan pernah bahagia. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana letaknya Bapak Ibu? Agama mengajarkan, Allah mengajarkan, Rasulullah datang memberikan petunjuk. Maka eko melok ko salama, jangan berlaku riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ikuti itu Pak kalau mau bahagia. Jangan berlaku riba, kau akan tenang. Betapa banyak kita mencari ketenangan justru terjebak dalam riba. Akhirnya kita tidak tenang. Kenapa? Tidak mengikuti buku panduan yang diajarkan Al-Quran, pencipta kita semua. Al-Quran mengatakan wa halallahul bai'. Saya menjadikan jual beli itu adalah halal. Artinya dia menenangkan kamu, dia akan membahagiakan kamu. Wa harramar riba, dan saya mengharamkan riba, karena kalau engkau berlaku riba kau tidak akan tenang, kau pasti tidak akan bahagia. Tapi karena petunjuk itu diabaikan dengan nafsu kita, akal pikiran kita, ya seni maca aleta na akurangi, kita lakukan. Terbius dan terpengaruh dengan iklan-iklan yang berjalan.
Jangan biarkan BPKB mobil Anda menganggur di rumah. Terjebak, Pak. Akhirnya BPKB-nya, sertifikat rumahnya, sertifikat tanahnya, semua masuk di pembiayaan, masuk di bank. Akhirnya susah otaknya, matanya tidak bisa tidur. Sudah waktunya istirahat, waktunya bersama keluarga. Dia dikejar target. Karena kenapa? Jatuh tempo tanggal sedang berjalan. Kebahagiaan jauh, Pak. Kenapa tidak ikut buku panduan Al-Quran? La taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-Quran mengajarkan, jangan kau dekati zina. Karena zina itu adalah jalan kotor. Dan dia akan mengotori hidupmu dan mempersusah hidupmu. Itu ajaran Quran. Ajaran Allah pencipta kita. Nah, kita terjebak dengan nafsu kita. Kita terjebak dengan akal pikiran kita. Akhirnya seks bebas di mana-mana. Tersebarlah berbagai penyakit. Kadang ada anak kita tidak tahu bapaknya, Pak. Kenapa? Karena satu anaknya, 3 bapaknya. Tidak tahu bin siapa gitu. Banyak anak lahir di luar nikah, ahli warisnya tidak jelas. Akhirnya kita terjebak dengan berbagai macam hal-hal yang tidak takut-takut lagi orang berbuat dosa. Kenapa? Sewenang-wenangnya orang berzina. Tentu kita semua adalah pembaca media setiap saat. Apakah itu media cetak, atau itu media online, ataukah melalui sosmed. Hari ini kita melihat tubuh Polri banyak tersebar. Karena mulai dari petinggi-petinggi di atas, banyak hal-hal yang terjadi. Tentu itu tidak mencerminkan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, ketika kita melihat seperti ini, muncullah berbagai macam cara-cara yang menyebabkan kita ini ragu dengan pemimpin kita. Kita ragu dengan pelindung pengayom masyarakat, yaitu polisi. Kenapa kita ragu? Melihat adanya oknum terlibat melakukan pembunuhan. Tentu ada kronologi itu terjadi. Dikabarkan ada perselingkuhan, ada cinta yang tidak, asmara yang tidak terungkap dan lain sebagainya. Apakah itu hanya direkayasa ataupun tidak? Intinya semua terjadi karena kita keluar dari rel yang diajarkan Al-Quran. Jangan dekati zina. Karena kalau zina didekati, maka saling bunuh-bunuh di antara kalian itu akan mudah terjadi. Dan itu yang terjadi, Pak. Banyak orang hanya karena cemburu melihat istrinya jalan dengan teman-teman sekolahnya dulu, adanya reunian dan lain sebagainya, akhirnya terjadi pertumpahan darah, terjadi saling benci, terjadi saling bunuh. Apa penyebabnya? Tidak mengikuti buku panduan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memberikan petunjuk, jangan minum minuman keras. Diharamkan bagimu daging yang tidak disembeli atas nama Allah. Dalam hal ini bangkai, darah, khamar, babi. Ikuti panduan itu, kamu akan selamat. Di samping itu ada perintah, Pak. Agar apa kita menjadi orang yang selamat? Apa perintah Al-Quran untuk selamat? Kita lihat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Inginkah saya perlihatkan suatu pekerjaan, satu profesi, sik di jama-jamang, sik di gau-gau, yang melepaskan kamu dari azab Allah, yang melepaskan kamu dari jeratan yang akan membuat kau celaka. Apa itu kata Allah? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, itu menjadikan seluruh ambisi hidup kita itu, harta-harta kita, hidup kita, kekuatan kita, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya bahagia, Pak. Yang menyebabkan kita tidak bahagia karena ambisi hidup kita selain Allah. Ingin dapat jabatan, ingin dapat pujian, ingin terkenal, ingin dapat perhatian, ingin dapat dapat kekayaan. Nah, kalau ambisi kita seperti ini, pasti kita tidak bisa tenang, Pak.
Tapi kalau tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang susah dalam kehidupan kita. Itulah ajaran Allah. Kamu keluar dari rumah, bismillah, tujuannya adalah Allah. Istri memasak di rumah, tujuannya apa? Tujuannya untuk Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada suami. Insya Allah tujuannya dulu Allah, bukan untuk menyenangkan suami. Kalau tujuannya Allah dulu, insya Allah tenang, Pak. Saya ingin menjadi seorang caleg agar saya bisa memperbaiki masyarakat di belakang. Saya ingin jadi ini. Kalau tujuannya bukan karena Allah, itu tidak tenang, Pak. Makanya memulai semua apa aktivitas kita itu, ya Allah, saya memulai ini untuk Engkau ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah, untuk menjadi tabungan akhiratku ya Allah. Kalau ini sudah menjadi ambisi kita, pasti bahagia, Pak. Pasti tenang. Yang membuat kita tidak bahagia, tidak taat kepada aturan atau rambu-rambu yang telah Allah katakan. Nah, seluruh yang dibuat oleh manusia sekalipun itu ada buku petunjuknya. Jepang umpamanya membuat satu mobil namanya Toyota. Pasti kalau kita beli mobil ada buku panduan dan buku petunjuk mobil itu. Sekian bulan ganti oli, sekian bulan ganti ini, sekian bulan tambah air radiator, bersihkan AC-nya, bersihkan. Pasti ada buku petunjuknya, Pak. Kenapa diberikan buku petunjuk? Agar pengguna kendaraan selamat, bahagia, dan merasa nyaman. Begitu juga kita manusia diciptakan oleh Allah, dilengkapi buku panduan dan buku petunjuk. Kalau buku petunjuknya tidak diikuti, maka dijamin kita menjadi manusia yang akan celaka. Sebagaimana kita beli mobil, diberikan arahan setiap 1 bulan, sekian larinya ganti oli, kita cukupkan 1 tahun baru ganti oli, tak kancing otona. Begitulah konsep kehidupan Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka Allah datang memberikan petunjuk. Jangan kau tinggalkan 2 ajaran, Al-Quran dan Sunnah, karena itu adalah buku panduan menghadapi kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Jadi komelo kisalama lino latu akhirat inarobata cerita. Apa yang diperintahkan Allah pegaui, maka di Allah Ta'ala sampajak ya sampajak. Aja mau berlaku riba, aja mau berlaku riba. Aja mau balle, aja mau balle, aja mau tipu, tahu aja mau tipu. Kenapa? Semua ada konsekuensinya. Akal kita dan nafsu kita menampakkan sesuatu yang indah, tapi sebagai manusia beriman tidak boleh taat kepada akal dan nafsu, karena kita harus taat dulu kepada petunjuk Allah yang harus diikuti dengan akal dan nafsu. Bukan nafsu kita yang harus diikuti, tapi akal dan nafsu harus mengikut kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.